Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Perkenalkan, nama saya Fiana Margareta Siregar. Saya berasal dari kelas 9B SMPN Negeri 1 Rejang Lebong. Pada kesempatan kali ini, saya mau bertanya ke teman-teman semua. Kenapa sih otak kita bisa langsung mencerna apa yang kita rasakan? Contohnya seperti saat kita meraba permukaan kayu. Maka otak kita langsung bisa mencerna bahwa kayu tersebut memiliki permukaan yang kasar. Jawabannya adalah karena di dalam tubuh kita terdapat sistem saraf. Apa sih sebenarnya sistem saraf itu? Ikutin terus videonya. Sebelum kita masuk ke lebih lanjut ke materi sistem saraf, kita terlebih dahulu harus tahu, sistem saraf adalah salah satu bagian dari tim koordinasi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan secara cepat. Sistem saraf dibagi menjadi dua. Yang pertama, sel-sel utama sistem saraf, dan yang kedua adalah kelompok dari sistem saraf. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang sel-sel utama dalam sistem saraf. Sel-sel utama dalam sistem saraf dibagi menjadi dua. Yang pertama, neuron, dan yang kedua neuroglia atau yang biasa disebut dengan glial. Yang pertama, mari kita membahas sel neuron. Neuron merupakan sel terkecil dalam penyusun sistem saraf. Neuron berfungsi sebagai penghantar rangsangan. Sel neuron berbentuk seperti pada gambar di samping. Banyak sekali bagian dari sel neuron dan memiliki fungsinya masing-masing loh. Bagian pertama pada sel neuron adalah dendrit. Dendrit merupakan seperti akar-akar kecil yang berada di setiap ujung badan sel. Dendrit sendiri memiliki fungsi untuk menerima dan menghantar rangsangan ke badan sel. Bagian yang kedua adalah badan sel. Badan sel merupakan bagian terluas dari sel neuron dan berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan mengantarkannya ke akson. Pada badan sel pula terdapat nukleus. Nukleus merupakan bulatan kecil yang terdapat di tengah atau di dalam badan sel. Nukleus itu sendiri berfungsi untuk mengatur kegiatan pada sel neuron. Yang ketiga yaitu akson. Akson merupakan tonjolan sitoplasma yang lebih panjang dari dendrit. Akson juga berfungsi untuk menjalarkan suatu rangsangan keluar dari badan sel untuk menuju ke jaringan lainnya. Yang keempat yaitu selubung mielin. Selubung mielin merupakan selubung yang mengandung banyak lemak. Selubung ini berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Selubung mielin juga memiliki bentuk bersegmen-segmen atau mempunyai bagian-bagian sendiri. Yang kelima yaitu sel Schwann. Sel Schwann merupakan sel yang terdapat pada selubung mielin. Sel Schwann sendiri memiliki fungsi untuk menyediakan nutrisi atau makanan bagi akson. Yang keenam yaitu nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat transisi pada rangsangan agar lebih cepat sampai ke tujuannya. Yang ketujuh atau terakhir adalah sinapsis. Sinapsis merupakan pertemuan antara ujung akson sel satu dengan ujung dendrit pada sel lainnya. Itu tadi adalah bagian-bagian dari sel neuron. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari neuron. Sel neuron memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah sensorik, yaitu sebagai menerima rangsangan dan diubah menjadi impuls saraf dan dibawa menuju ke otak. Yang kedua yaitu fungsi motorik, yang berfungsi untuk membawa impuls saraf dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga ialah fungsi penghubung, yang berfungsi menghubungkan sistem sensorik dan sistem motorik. Selanjutnya, kita akan membahas sel neuroglia atau glia. Sel ini berfungsi untuk memberi nutrisi atau makanan pada sel neuron. Sel ini juga berfungsi sebagai pelindung dari sel neuron. Bagian dari sel neuroglia dibagi menjadi 3. Pertama adalah astrosit. Bagian ini berbentuk seperti bintang, karena bagiannya memancar ke segala arah. Bagian ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah protoplasma, memiliki bentuk yang tebal, simetris, dan berwarna abu-abu. Bagian yang kedua adalah berserat, memiliki ciri-ciri yang tipis, berbentuk asimetris, dan berwarna putih. Bagian kedua adalah glial dasti. Glial dasti ini merupakan sel induk dari glial dan dapat berubah menjadi sel-sel makroglial. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu mikroglial. Mikroglial merupakan sel terkecil atau bagian terkecil pada sel neuroglia. Itu tadi adalah penjelasan dari sel neuron dan sel neuroglial, yang mana mereka semua merupakan sel-sel utama dari penyusun sistem saraf. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu kelompok dari sistem saraf. Kelompok sistem saraf dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama yaitu kelompok sistem saraf pusat dan kelompok sistem saraf tepi. Yang pertama yaitu kelompok sistem saraf pusat, yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang.
Sistem saraf pusat berfungsi untuk memegang kendali atau pengaturan suatu kerja jaringan saraf hingga ke sel saraf. Sistem saraf pusat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, otak besar, otak kecil, sumsum lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Bagian pertama yaitu otak besar. Otak besar terletak pada bagian dalam tengkorak kepala, memiliki tekstur yang kenyal, dan juga mempunyai banyak lipatan. Pada otak besar juga memiliki banyak sekali pembuluh darah yang berfungsi untuk memasok oksigen. Bagian yang kedua yaitu otak kecil. Otak kecil terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan tubuh dan juga mengkoordinasi gerakan otot. Nah, mungkin teman-teman semua pernah melihat seperti adegan di TV. Ketika seseorang memukul bagian kepala, maka orang tersebut akan jatuh. Itu semua disebabkan karena otak kecillah yang mengatur keseimbangan tubuh kita. Bagian ketiga yaitu sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan terdapat pada persambungan antara otak dan sumsum tulang belakang. Bagian ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, mengendalikan muntah, dan juga mengatur gerakan refleks seperti batuk atau bersin. Bagian yang keempat atau bagian yang terakhir yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terdapat pada bagian belakang kita, yaitu terdapat pada tulang belakang kita. Di dalamnya terdapat sumsum tulang belakang. Bagian ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu lapisan luar yang berwarna putih dan lapisan dalam yang berwarna abu-abu. Itu tadi adalah penjelasan dari sistem saraf pusat. Selanjutnya kita masuk ke bagian sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini berfungsi untuk menerima rangsangan dan mengantarkan seluruh respon yang telah diolah oleh sistem saraf pusat sebelumnya. Sistem saraf tepi memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu sensorik. Sensorik berfungsi untuk menerima seluruh rangsangan, baik dari luar maupun dari dalam tubuh. Yang kedua yaitu fungsi motorik, yang berfungsi untuk memberi tanggapan atau memberi respon pada setiap rangsangan yang diterima. Yang ketiga yaitu fungsi somatik, yang berfungsi untuk memberi respon pada seluruh gerakan refleks atau gerakan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Contohnya saat debu yang ingin masuk ke mata kita, maka kita akan refleks menutup mata. Kita tidak perlu memberi rangsangan ke otak untuk menutup mata. Itu tadi adalah penjelasan dari sel-sel utama dari sistem saraf dan juga kelompok-kelompok pada sistem saraf. Selanjutnya kita akan membahas penyakit apa saja yang sering dialami oleh sistem saraf dan bagaimana cara mengatasinya. Penyakit sederhana pertama mungkin sering kita alami yaitu pusing atau sakit kepala. Penyakit ini biasanya bisa disebabkan oleh keadaan yang stres ataupun jam tidur yang tidak teratur, bisa juga dengan kondisi makan kita yang tidak teratur. Cara mengatasinya yang pertama yaitu dengan meminum obat, tetapi harus dianjurkan sesuai dengan anjuran dokter. Yang kedua, kita juga bisa berbaring untuk meredakan sakit kepala. Penyakit kedua yang biasa kita dengar yaitu penyakit amnesia. Amnesia biasanya disebut juga penyakit hilang ingatan. Penyakit ini bisa bersifat sementara ataupun permanen. Penyebabnya yaitu trauma pada kejadian masa lalu atau juga pengaruh alkohol. Bisa juga terjadi karena adanya benturan yang mengganggu sistem saraf dan juga keracunan obat. Cara mengatasinya terkhusus untuk trauma, kita bisa berkonsultasi dengan psikolog atau orang-orang ahlinya. Yang kedua yaitu dengan cara meminum obat tetapi sesuai dengan anjuran dari dokter. Itulah penjelasan singkat mengenai sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu bagian terpenting dari dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaganya sebaik mungkin. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.